Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki saat teduh kita di episode yang ke-280 yang kali ini akan mengangkat judul yang menarik, yakni Iman Memang Sesederhana Itu. Nah, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau kiranya memimpin mengurapi hati dan pikiran kami. Sertai kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah definisi iman bagi saudara? Mungkin saudara akan mengarahkan definisi iman itu di dalam Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kadang-kadang orang agak jelimet memahami kalimat ini, saudaranya. Lalu saya berkata begini, sebagaimana judul dari podcast kali ini, iman memang sesederhana itu. Sesederhana apa sih? Apakah memang sesederhana itu mempercayai Tuhan? Sebenarnya yang bikin sulit itu kita, saudaranya. Pada dasarnya iman itu memang sederhana sekali. Makanya Yesus berkata, kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Jadi Tuhan tidak menuntut kita punya iman yang besar. Kalau engkau punya iman yang simpel saja mempercayai Tuhan dengan caramu yang sederhana, bagi Tuhan itu sudah luar biasa besar. Iman yang kecil saja bisa memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Nah, iman itu memang sesederhana itu. Sebagaimana nas firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Saya ulang lagi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, bagi orang-orang di luar kekristenan, orang akan berkata menjadi orang Kristen kok seenak itu, percaya lalu diselamatkan. Semudah itu, hanya percaya diselamatkan. Terlalu mudah. Karena orang pengennya yang sulit-sulit. Ya. Ada orang Kristen juga mengajarkan seperti itu ya. Kita diselamatkan karena iman. Tapi gak cukup dengan iman. Setelah kita percaya, kita harus kembali melakukan hukum Taurat. Loh, ini salah konsep lagi, saudara ya. Gak seperti itu. Iman memang sesederhana itu. Hanya percaya. Only believe, just believe. Saudara diselamatkan. Sama seperti satu tagline dari brand olahraga terkenal ya, yang berkata just do it. Cukup lakukan saja. Kalau orang Kristen just believe, hanya percaya. Faktanya memang seperti itu, hanya percaya. Kenapa nas firman Tuhan ini saya pilih? Karena ini berkali-kali sebenarnya saya sampaikan, tetapi tidak ada salahnya kalau kita berkali-kali belajar ya. Musa meninggikan ular di padang gurun itu kasusnya apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu memberontak terhadap Tuhan, berkeluh kesah, bersungut-sungut, marah, ngedumel mengikuti Tuhan. Jadi Tuhan perintahkan ular-ular tedung ya, ular-ular berbisa itu keluar untuk memagut mereka yang menggerutu hidupnya. Saudara perhatikan ya,
Jadi ada pelajaran rohani di sini. Kalau saudara menggerutu, berkeluh kesah di dalam pengiringanmu akan Tuhan, itu tidak membuat keadaanmu lebih baik. Malah Tuhan bisa mengirim ular tedung. Ya. Supaya apa? Supaya engkau merendahkan hatimu. Tanda orang merendahkan hati itu ya percaya kepada Tuhan. Walaupun terlihat keadaannya tidak memungkinkan untuk kita bersyukur dan percaya akan pertolongan Tuhan. Tapi kita tetap percaya saja. Nah sebaliknya orang yang sudah runtuh imannya, ya sudah kehilangan imannya, yang pertama ia akan lakukan ialah ngedumel, menggerutu, mengeluh akan hidupnya. Dan Tuhan tidak akan memperbaiki keadaan itu. Ia justru akan menambah buruk keadaan saudara dengan mengirim yang namanya ular tedung. Tapi memang seperti itulah cara Tuhan mendidiknya. Bagi umat-umat yang bandel, yang tidak tahu berterima kasih, sudah kalian ini umat budak di Mesir, mengikuti Tuhan, melihat mujizat terjadi pertolongan Tuhan, masih aja ngedumel. Banyak maunya, ya, tidak mau dibentuk, tidak mau diproses, tidak melihat harta yang terbesar di padang gurun itu adalah Tuhan itu sendiri yang berkenan berjalan bersama mereka. Ya saudaraku, jadi ketika mereka dipagut ular, kebanyakan orang, saya percaya waktu itu yang dipagut ular tuh ribuan mungkin, ya puluhan ribu mungkin juga ya. Pokoknya semua yang menggerutu dipagut oleh ular tedung, ular beracun ya. Dan dampaknya itu ya, kalau dipagut ular kan butuh waktu beberapa menit saja, orang itu bisa tewas ketika, saudara ya. Jadi kalau misalnya ada tabib pun dia butuh waktu untuk meracik obat, dan belum tentu ya siap sedia dosisnya, dan belum tentu juga efektif, karena saudara tahu bahwa di masa itu, masa ya kehidupan orang zaman dulu nggak semodern sekarang ya. Apalagi soal teknologi di dalam dunia medis atau kesehatan. Dan bisa dipastikan orang-orang yang dipagut ular tedung tinggal tunggu waktu aja. Mereka pasti tewas. Namun Musa berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan satu perintah bagi Musa untuk membuat sebuah patung ular tembaga ya. Ular tembaga lah tepatnya. Dan ular tembaga itu tiangnya harus ditinggikan, diangkat tinggi-tinggi. Dan Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang yang memandang kepada tiang ular tembaga itu, maka setiap orang yang memandang dan percaya mereka akan disembuhkan. Sekalipun mereka dipagut ular berbisa yang kata orang secara medis itu akan tewas dalam sekian menit, tetapi Tuhan menjanjikan kalau mereka memandang, cukup memandang saja, maka mereka akan diselamatkan, maka mereka akan disembuhkan. Nah, iman itu sesederhana itu, saudaraku. Kalau saudara yang berteori segala macam, ini nggak mungkin orang cuma percaya diselamatkan, itu nggak mungkin, nggak bisa. Harusnya begini. Bukankah di dalam hukum Taurat itu melakukan ini? Tapi saudaraku, iman memang sesederhana itu. Itu adalah ucapan Yesus sendiri di sini. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan. Jadi nama Tuhan, Yesus harus ditinggikan. Ditinggikan itu pertama, dia harus digantung di atas kayu salib, dan pemberitaan Injil atau keselamatan di dalam Kristus Yesus itu harus diberitakan setinggi-tingginya, supaya setiap telinga yang mendengar dan percaya mereka akan diselamatkan. Hari ini cara kita memandang tuh bagaimana sih? Bagaimana kita memandang Yesus? Kita membayangkan apa yang firman Tuhan katakan itu benar terjadi. Bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia dan mati ditinggikan di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Ketika saudara percaya, saudara sedang memandang dia, ular tembaga itu, penggenapannya ya. Dan saudara pasti disembuhkan. Kalau saudara tidak percaya, saudara pasti akan tewas. Saudara pasti akan tewas atau binasa di dalam dosa. Sebagaimana di zaman Musa, mungkin saja ada orang yang tidak percaya. Bagaimana mungkin kita bisa memandang ular saja, ular tembaga, masa aku bisa disembuhkan? Omong kosong apa ini? Kamu ini ngomong ngalur ngidul gak jelas. Aku ini butuh obat, aku butuh antitoksin. Kenapa
Kamu malah bilang disuruh melihat ular tembaga. Mana bisa? Tolong jelaskan secara medis. Bagaimana mungkin aku bisa sembuh dari pagutan ular hanya dengan memandang ular tembaga? Kamu gila ya, kamu gak masuk akal, kamu goblok, kamu bodoh. Apa yang kamu ajarkan ini aneh sekali. Itu bagi orang-orang yang cerdas, yang tidak percaya dengan iman. Lawan daripada iman itu justru adalah kecerdasan manusia yang begitu menganggap dirinya hebat tanpa Tuhan. Kecerdasan seperti ini bukanlah kecerdasan yang berakar dari takut akan Tuhan, saudara ya. Dan saya percaya ada beberapa orang, saya percaya entah banyak atau sedikit, saya tidak tahu karena saya tidak hidup di zaman Musa. Mungkin ada orang-orang yang menolak untuk melihat ular tembaga itu. Ada orang-orang yang masih aja berdebat menjelang-jelang akhir hidupnya dan berkata, tolong jelaskan secara medis. Bagaimana mungkin memandang ular tembaga bisa berefek seperti obat kepada saya? Tolong jelaskan. Saya lebih percaya kalau misalnya Musa membuat ramuan, terus ramuan itu dioles di tempat pagutan ular, mungkin saya percaya. Tapi kalau memandang dan saya sembuh, saya tidak percaya, maaf. Dan akhirnya dia mati dalam ketidakpercayaannya. Inilah penjelasan tentang iman itu memang sesederhana itu. Ketika saudara mendengarkan berita Injil bahwa Yesus telah mati bagi saya dan saudara untuk menebus dosa-dosamu, dan melalui kematiannya engkau dipulihkan kembali di dalam satu rekonsiliasi, yakni Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup, sehingga saudara yang tadinya terpisah dari Bapa oleh karena dosa, sekarang saudara menjadi satu kembali di dalam sebuah persekutuan yang indah. Itulah tujuan dari Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit bagi saudara. Dan sekarang Tuhan sedang atau sudah menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hanya percaya, cukup percaya seperti itu saja. Apalagi? Cukup percaya, iya. Dan walaupun ya memang dalam perjalanannya memang tidak seperti orang yang disalib di sebelah Yesus yang ketika ia percaya langsung ia mati, enggak. Memang setelah itu kesulitannya ialah kita harus menjadi orang percaya yang bertumbuh. Menjadi seperti Kristus itu memang yang berat. Memulai dengan percaya. Tetapi kalau saudara memulai dengan percaya kepada Yesus dengan benar, saudara bertumbuh dengan benar, saya percaya benih ilahi, iman saudara itu akan menjadikan saudara sama seperti Kristus di dalam pertumbuhan saudara yang berikutnya. Saudara ya, orang diselamatkan itu karena iman, tetapi ia harus memupuk imannya terus untuk bertumbuh, dan pertumbuhannya itu menuju ke arah kepenuhan Kristus. Artinya saudara serupa dalam Kristus, serupa dengan Kristus di dalam segala sesuatu. Perlahan itu memang prosesnya seperti pertumbuhan pohon. Pohon itu harus bertumbuh dari kecil, mulai jadi pancang, tiang, pohon, dan mulai mengeluarkan cabang-cabang dahan dan akhirnya mengeluarkan bunga dan kemudian ia menghasilkan buah. Memang prosesnya panjang, tidak bisa dituntut bahwa iman itu selalu orang baru bertobat harus jadi benar hidupnya sama seperti pendeta langsung. Enggak juga, belum tentu. Orang itu akan melalui proses. Nah, mari kita lihat proses yang dialami oleh Abraham. Abraham itu kan pertama-tama mengikuti bapaknya dulu, Terah. Dia mengikuti bapaknya keluar dari Ur Kasdim. Tapi perjalanan mereka berhenti di Haran. Dan mereka di situ diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dijadikan Tuhan berhasil. Itu adalah zona amannya Abram. Namanya belum Abraham ya. Lalu Tuhan memanggil Abraham ini untuk pergi dari Haran ya, menuju ke tanah yang ia janjikan di Kanaan. Lalu Abraham taat kepada Tuhan, ia pergi. Itu adalah ujian iman kedua. Pertama ia ngikut bapaknya, kedua ia disuruh memisahkan dari keluarganya. Ini zona nyamannya. Untuk pergi ke suatu tempat yang tidak ia ketahui, itu dijelaskan di dalam Ibrani pasal sekian-sekian ya, dijelaskan di sana bahwa itu adalah tanda iman Abraham. Ia percaya kepada Tuhan sekalipun ia harus pergi ke tanah yang ia tidak ketahui. Ya, ujian iman yang berikutnya ia belajar mempercayai janji Tuhan bahwa ia akan memiliki anak. Kenyataannya istrinya Sarah mandul ya, sampai
Ya mandulnya sampai di usia sangat tua sekali. Dan Tuhan menjanjikan bahwa ia pasti menerima anak. Dan bagi Abraham itu gak masuk akal. Dan logikanya akhirnya bekerja. Mungkin maksud Tuhan, anak itu adalah dari hambanya Sarah, yakni Hagar. Karena anak dari hambanya itu akan disebut juga sebagai anaknya Sarah. Tapi gak kayak gitu cara Tuhan bekerja. Tuhan memang literally berkata bahwa anak dari Sarah lah yang lahir di masa tuanya, yang bakal jadi anak yang dijanjikan. Abraham pun gagal di situ. Tetapi itu perjalanannya dia. Ia akhirnya tetap mempercayai Tuhan sampai akhirnya mendapat Ishak, anak yang dikasihinya. Satu-satunya, the only son. Dan ujian yang terberat yang terakhir yang diterima oleh Abraham ialah ketika anak itu sudah mulai remaja dan Tuhan minta anak itu untuk dipersembahkan di atas Bukit Moria. Itu adalah ujian terberat, saudaraku. Anak ini anak kesayangan yang lahir di masa tua mereka. Anak yang Tuhan janjikan. Tiba-tiba anak yang dijanjikan ini diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu hatinya Abraham. Abraham baru punya niat saja itu dibenarkan oleh Tuhan. Dia punya niat gimana? Dibawanya anaknya, dibawanya kayu bakar, disuruhnya anaknya memikul kayu bakar. Itu berarti si Ishak ini sudah lumayan besar ya, sampai kuat memikul kayu bakar naik ke atas gunung dan tidak ada perlawanan. Ia mengasihi bapaknya, ia percaya kepada bapaknya, dan bapaknya juga Abraham percaya kepada Tuhan. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan. Itu adalah iman, memang sesederhana itu. Tetapi saudara tidak boleh menuntut orang punya iman seperti Abraham di akhir hidup Abraham. Di detik-detik akhir hidup Abraham itu iman yang luar biasa keras sekali. Saudara harus lalui perjalanannya, meninggalkan zona aman, percaya kepada janji yang mustahil, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin Bapak Ibu Saudara di gereja dimanipulasi oleh pendeta, maaf ya. Lihatlah Abraham, dia rela mempersembahkan anaknya di hadapan Tuhan. Padahal anak itu lahir di masa tuanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa yang berharga bagi Bapak Ibu? Uang bukan? Harta bukan? Mari belajar dengan Abraham. Persembahkan yang terbaik. Kadang-kadang ya maaf ya, gereja atau pendeta akhirnya memanipulasi iman Abraham ini menjadi sarana untuk mencari cuan. Akhirnya ayo tanggalkan cincin emas, kalung, permata, jam tangan mahal, masukkan ke kantong kolektif. Ini benar, ada banyak gereja yang seperti ini. Tantangan-tantangan yang bagi saya itu memanfaatkan zikon. Itu gak seharusnya seperti itu. Itu bukan tantangan Tuhan, itu tantangan pastor atau pendeta yang mata duitan saja. Itu maaf ya, saya harus ngomong gini ya. Karena imannya sejati itu adalah sebuah journey, perjalanan saudara. Dan itu adalah pengalaman saudara di dalam Tuhan, bukan karena tuntutan dari gereja yang bisa menyatakan bahwa engkau punya iman yang benar atau enggak. Abraham tidak perlu verifikasi dari gereja, memang gereja enggak ada di masa itu sih. Ya saudara, tetapi ia melalui itu bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanannya itu perjalanan bersama Tuhan. Kita harus fair ya, kita harus fair. Tidak boleh seharusnya pendeta menodong jemaatnya dengan menggunakan ayat firman Tuhan tentang Abraham mempersembahkan anak. Lalu saudara berkata, persembahkanlah yang terbaik bagimu di hadapan Tuhan. Lantas saudara apa? Dengan orang mempersembahkan itu apakah engkau sudah taat seperti Abraham? Belum tentu. Ya, kita balik deh pendetanya. Pendeta-pendeta, maaf. Saudara yang berkata, aduh kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan seperti Abraham mempersembahkan anaknya. Sekarang pendeta saya tanya, saudara punya gereja pelayanan di kota besar dengan banyak cabang, dengan banyak jemaat, ya itu zona nyaman. Itu baru langkah awal dari Abraham di Haran. Sekarang Bapak pendeta atau Ibu pendeta, maukah saudara tinggalkan kota besar dan turun ke desa, memulai pelayanan dari awal lagi di desa sana? Ya, tinggalkan zona nyamanmu. Apakah engkau mampu? Kalau engkau nggak mampu, engkau baru nggak mampu melakukan satu level yang dilakukan oleh Abraham ketika ia meninggalkan Haran menuju ke tanah Kanaan. Pergi ke daerah yang tidak ia ketahui. Mana ada sih pendeta-pendeta hari ini yang mau meninggalkan franchise gerejanya? Ya, sekalipun mereka memotivasi jemaatnya untuk memberi yang terbaik, belum tentu loh. Kalau saudara tuh ya, kita semua nih ya dituntut oleh Tuhan. Tuhan tuh akan ngomong sederhana aja, dan dia bisa membuktikan engkau tidak secinta itu dengan aku. Banyak orang pendeta bilang, wah cinta Yesus, cinta Yesus. Tuhan bisa buktikan dengan cara sederhana, engkau gak secinta itu dengan aku.
Maka oleh sebab itu kita nggak usah lah mendemonstrasikan iman kita mengasihi Tuhan. Cukup sederhana aja, berjalan bersama Tuhan dan biar Tuhan pelan-pelan menuntun saudara seperti Tuhan menuntun Abraham. Dari iman yang simple, naik level, naik tingkat. Saudara mengalami ujian iman dalam hidupmu, saudara naik level lagi. Ujungnya apa sih? Ujungnya saudara setia dengan Tuhan, itu saja. Sampai akhir saudara tidak akan menanggalkan imanmu sampai akhir untuk alasan apapun. Ujian imanmu sejati ya itu. Ya, gak usah muluk-muluk meniru Abraham, saudaraku. Banyak orang yang meninggalkan zona amannya aja sulit. Apalagi sampai level di mana Abraham mau mempersembahkan anaknya ya. Walaupun sesederhana itu. Karena apa? Karena Abraham sudah mengenal Tuhan. Ya, makanya kitab Ibrani itu menjelaskan Abraham tuh ketika diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak, ia tuh punya iman kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu berkuasa memberi, ia percaya bahwa Tuhan juga berkuasa mengambil. Sebaliknya, kalau Tuhan pengen ambil, ia percaya kepada janji Tuhan sebelumnya. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Bahwa aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Abraham percaya kepada janji Tuhan itu. Ia percaya bahwa Ishak ini tidak akan mati. Ia percaya kalaupun Ishak mati, Tuhan berkuasa menghidupkannya kembali. Itu dia, saudara ya. Kepercayaan kepada Tuhan yang bertumbuh dari hari ke hari, tahun ke tahun. Sampai akhirnya ia mempercayai Tuhan dan berkata, yes, bos. Dia bawa anaknya ke Bukit Moria, dia mau persembahkan. Sampai Tuhan berkata, cukup, aku sudah melihat imanmu. Di situ sebenarnya Abraham mengenal Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan itu tidak sejahat itu. Tuhan bukan seperti dewa-dewa di masa itu yang meminta tumbal nyawa anak. Enggak seperti itu. Abraham percaya dan mengenal Tuhan. Percaya dan mengenal Tuhan itu akan menjadi suatu perjalanan hidup saudara seumur hidup. Di dalam saudara mengiring Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saudara akan menjalani iman yang sederhana ini. Dari hari ke hari. Dan melalui begitu banyak perkara yang pelik, perkara yang rumit. Sampai saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan tolong supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya iman kami boleh semakin hari semakin kokoh, semakin bertumbuh, menghasilkan buah yang memuliakan dan menyenangkan-Mu. Berkati orang-orang muda, berkati Bapak, Ibu, dan segala keluarga-keluarga Kristen, orang-orang percaya dimanapun mereka berada yang saat ini sedang letih, lesu, lemah imannya di dalam mengiring Tuhan. Biarlah melalui perenungan kami kali ini setiap kami akan menjadi kuat kembali, bangkit kembali, bernyala-nyala kembali, berkobar-kobar kembali untuk mengikuti dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami percaya kalau kami khawatir kami akan bawa segala kekhawatiran kami di dalam doa, di dalam ucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.